Introducing myself. Cara pembuatan ekoenzim. Berikut adalah langkah-langkah cara pembuatan ekoenzim. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Komposisikan 1:3:10, yaitu perbandingannya 1 bagian gula, 3 bagian limbah sayuran, dan 10 adalah bagian air. Kemudian larutkan gula merah ke dalam air sesuai ketentuan ke dalam wadah pembuatan ekoenzim. Masukkan limbah kulit buah dan sayuran yang sudah dibersihkan dan timbang sesuai kebutuhan ke dalam tempat ekoenzim tersebut, minimal 5 macam limbah kulit dan sayuran. Pastikan sebelum menutup wadah ekoenzim, semua kulit buah dan sayuran tidak menempel di tepi-tepi wadah tersebut. Tutup dengan rapat dan letakkan di tempat yang layak dan tidak terkena sinar matahari yang mengakibatkan akan memicu. Pertama-tama, siapkan air yang sudah ditakar dan dimasukkan ke dalam wadah kedap udara seperti jerigen, gentong, atau wadah sejenisnya. Selanjutnya, siapkan juga molase yang sudah ditimbang dengan berat yang sesuai dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air tadi. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan sampah sisa buah dan sayuran yang masih segar dan dipotong-potong sedemikian rupa, lalu ditimbang hingga menunjukkan berat yang diinginkan. Setelah buah dan sayuran tadi ditimbang, tahap selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam wadah yang sudah berisi air dan molase, kemudian diaduk hingga bercampur merata dan ditutup wadah secara sempurna. Perbandingan akhir antara molase, sayuran, buah, dan air berturut-turut adalah 1:3:10. Dan jangan lupa, berilah label tanggal pembuatan dan juga tanggal panen pada wadah yang digunakan. Kemudian, catatlah di dalam logbook sebagai data produksi ekoenzim yang dapat menunjang ketersediaan data pengurangan sampah organik setelah dimanfaatkan. Ekoenzim adalah cairan multifungsi yang dihasilkan dari proses fermentasi campuran sisa sampah organik seperti buah-buahan dan sayuran, gula merah atau gula tebu, dan air. Ekoenzim memiliki banyak manfaat antara lain sebagai pupuk organik, pembersih, dan desinfektan alami. Produk turunan ekoenzim adalah produk-produk yang dibuat dari bahan baku ekoenzim. Produk turunan ekoenzim ini memiliki manfaat yang sama dengan ekoenzim, namun dengan bentuk dan fungsi yang lebih spesifik. Beberapa contoh produk turunan ekoenzim adalah: yang pertama yaitu sabun. Sabun ekoenzim adalah sabun yang terbuat dari bahan baku ekoenzim. Sabun ini memiliki sifat yang lembut dan tidak mengiritasi kulit, sehingga cocok digunakan untuk semua jenis kulit. Sabun ekoenzim juga memiliki manfaat untuk melembabkan kulit dan mencegah jerawat. Yang kedua, pupuk ekoenzim. Pupuk ekoenzim adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan baku ekoenzim. Pupuk ini memiliki kandungan nutrisi yang lengkap sehingga dapat membantu tanaman tumbuh dengan subur dan sehat. Pupuk ekoenzim juga memiliki sifat yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, cairan pembersih ekoenzim. Cairan pembersih ekoenzim adalah cairan pembersih yang terbuat dari bahan baku ekoenzim. Cairan ini dapat digunakan untuk membersihkan berbagai macam permukaan seperti lantai, dinding, dan peralatan dapur. Cairan pembersih ekoenzim memiliki sifat yang aman untuk digunakan sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Desinfektan ekoenzim. Desinfektan ekoenzim adalah cairan desinfektan yang terbuat dari bahan baku ekoenzim. Desinfektan ini dapat digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Desinfektan ekoenzim memiliki sifat yang aman untuk digunakan sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.